Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dari petani Porang Kebumen, keluarga petani Porang Kebumen. Ini buat referensi kawan-kawan. Ini saya nanam di bulan yang sama. Ini umur 1 bulan semua. Ini saya nanam dari katak mini. Ini katak mini jumlah 1 kilo kisaran 250 sampai 300 yang ini per kilonya. Ini usia 1 bulan. Kalau yang ini katak super yang sekilo isi 150 100. Ini katak super, ini katak mini, dan ini umbi 1 kilo. Yang ini 1,5 kilo umbinya. Yang ini umbi 1 kilo dan ini umbi 1,5 kilo. Kita tanam sama dalam waktu 1 bulan, dan boleh dilihat hasilnya seperti ini guys. Waktu itu saya tanam yang umbi 1 kilo ini belum keluar tunas. Waktu itu ya baru mau muncul tunas tapi belum tinggi tunasnya. Jadi apa, gak bisa buat referensi sama belajar bareng-bareng. Yang penting kita ada niat, kita tetap selalu semangat. Dan saya belum memakai pupuk apa-apa, cuma media tanam, pupuk yang ada di media tanam ini aja, bawaan dari media tanam. Paling sedikit saya kasih tambahan lamen atau jerami, bisa orang panen, kemarin saya masukin ke tengah-tengahnya di dalamnya sini. Ini semua usia 1 bulan, belum lebih dari 1 bulan, dan hasilnya boleh dilihat dan boleh dipraktekkan. Coba ini lihat sini guys. Ini katak yang mini isi 1 kilo 300. Ini katak super yang sekilo isi 150. Kalau ini umbi yang 1 kilo, saya tanam belum keluar tunas, baru mau muncul tunas. Kalau ini umbi 1,5 kilo, saya tanam udah mulai keluar tunas. Pupuknya cuma itu apa, saya kasih pupuk jerami karena di dalam media tanam sudah ada bawaan pupuk dari sananya. Waktu saya semprot 2 kali, saya semprot 2 kali pakai urin kelinci, saya campur air dengan air. Selebihnya belum saya kasih pupuk lagi, dan hasilnya pun sudah bisa jenengan lihat sendiri bagaimana pertumbuhan porang dalam waktu 1 bulan di dalam polybag. Daunnya pun bagus, batangnya bagus. Jadi jenengan nanti bisa di rumah bisa praktekkan sendiri. Ini untuk referensi bagi petani pemula atau yang minat bercocok tanam porang, budidaya porang, tapi kita keterbatasan lahan, tidak mempunyai lahan, tetapi semangatnya bisa untuk bertanam porang. Kita bisa mensiasati ini nanti lewat media polybag. Kita taruh di sekitar rumah, sekitar halaman rumah, atau di samping-samping rumah, karena keterbatasan kita tidak mempunyai lahan. Dan insya Allah kalau perawatannya bagus pun, misalkan kayak musim kemarau tidak disiram, kita bisa lebih dekat karena sama rumah, bisa menyiraminya lebih teratur. Untuk perawatan, untuk pemantauan kita juga bisa maksimal karena bisa karena di lingkungan rumah itu sendiri. Jadi tidak perlu repot kita ke lahan, tiap hari bisa memantau hasil dan perkembangannya, bisa full lah. Beda halnya kalau kita di lahan kan kita mungkin bisa ada kegiatan lain, jadi kurang bisa membagi waktu. Tapi selain saya nanam di lahan, ada 5 lokasi lebih yang di lahan. Ini saya juga nanam di rumah, nggak nanam sih, ditaruh di polybag di rumah buat referensi. Jadi bagaimana
perkembangannya di Polybag kita jadi tahu, terus bagaimana perkembangannya yang dilakukan kita jadi lebih tahu, karena kita sama-sama itu ada referensi lain selain kita menanam di Polybag dan menanam di lahan secara langsung. Nah, untuk perawatan pemupukan ini bulan ini belum saya pupuk yang seperti teman-teman yang lain, misalkan dipupuk kasih pupuk organik atau semacamnya atau poska atau apa, saya belum. Saya cuma baru ngasih pupuk yaitu urin kelinci campur dengan air. Itu pun baru 2 kali, belum lebih dari 2 kali, karena sudah ada pupuknya bawaan dari media tanam itu sendiri, dan hasilnya boleh dilihat sama teman-teman. Ini buat referensi, kita belajar bersama supaya sebelum kita atau menanam yang lebih banyak atau mencoba yang lebih besar, kita belajar dulu di rumah, kita rawat sedemikian rupa. Jadi boleh dikatakan eksperimen atau selalu belajar, berburu pada yang lebih. Pokoknya kita jangan pernah malu bertanya pada senior-senior kita, pada senior kita dari dahulu sudah menanam. Kita mencoba mencari ilmu dari mereka, meresap ilmu dari mereka. Kita bertanya bagaimana cara perawatan yang baik supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Bagaimana caranya kita, yaitu pokoknya kita jalin relasi, kita saling silaturahmi kepada senior-senior kita. Jangan malu bertanya. Nah, ini kalau punya saya sendiri seperti ini hasilnya guys, hasilnya seperti ini belum lebih dari 1 bulan dari katak mini, katak super, umbi 1 kilo, umbi 1,5 kilo. Dan di sini belum sama sekali kena pupuk, terus saya memupuk pakai media lain, terkecuali saya memakai urin kelinci. Itu pun baru 2 kali ya, belum lebih dari 2 kali. Hasilnya boleh dilihat seperti ini guys. Pokoknya selalu semangat, jangan takut menanam porang, jangan takut nanti nggak laku, jangan takut nggak ada yang beli, karena kita sudah tahu bahwa porang sekarang sudah menjadi kebutuhan dunia, bahkan sekarang sudah merambah ke Eropa, menjadi kebutuhan yang sangat, ya terutama kebutuhan konsumsi ya, di negara kayak Jepang, Taiwan dan Korea sekarang sudah merambah ke Eropa. Oke, pokoknya simak terus video-video saya di channel Ciputato. Barangkali ada ilmu yang bermanfaat tentang dunia perporangan bisa diambil. Kalau ada yang tidak bermanfaat, yang mudah-mudahan tidak menyakiti hati Anda, seperti itu. Pokoknya simak videonya, tonton minimal 3 menit lah, 3 menit, jangan di skip ya, jangan di skip. Terus komen, di like, subscribe, dan bagikan. Mudah-mudahan bisa membantu yang lain supaya mendapatkan hasil yang seperti yang kita inginkan. Sholawat, kita harus setiap hari jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholat supaya hidup kita lebih berkah, usaha kita lebih berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak terus, jangan lupa.